Kairo. Nah dari Kairo itu kita lewat jalur darat. Jadi kita seluruh nakes dari seluruh dunia itu berkumpul di Kairo sebelum berangkat ya. Kemudian di sana kan ada perwakilan PBB kan di Kairo itu, di Egypt itu. Nah kemudian satu hari mungkin itu bikin kita miris sedih sama bikin semangat lagi gitu. Betul, begitu melihat mereka. Iya. Ya Allah, itu ada kardiologis, spesialis jantung, spesialis anak dari Amerika, dari Kanada, Swedia, itu salibnya gede-gede. Mereka semangat. Nah Halo Sobat Urban, jumpa lagi dengan saya Adelia Putri. Nah kali ini kita ketemu lagi dalam segmen Urban Talk Podcast, Urban CTP at Polaksma Cikarang. Nah Sobat Urban, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami dan juga dukung kami dengan cara follow semua sosial media kami agar kami bisa menjanjikan konten-konten terbaik kepada Sobat Urban di rumah. Nah Sobat Urban, hari ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa, yaitu merupakan seorang perawat Indonesia yang berhasil menembus jalur Gaza pada pemberangkatan gelombang pertama tim medis Medical Rescue pada Maret 2024 lalu. Dan beliau merupakan seorang petugas, yaitu merupakan salah satu bertugas di rumah sakit bernama Al-Hilal Al-Emirati Hospital yang berada di selatan Gaza, tepatnya di wilayah Tal El Sultan yang berbatasan dengan Rafah. Siapakah beliau? Ini merupakan Sri Baiti Janati. Halo Ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat Mbak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Luar biasa. Ibu, kegiatannya akhir-akhir ini boleh dijelaskan kira-kira apa aja nih Ibu? Saya sampai saat ini masih aktif sebagai perawat di Rumah Sakit Ananda Bekasi, dan ya di luar sebagai petugas sebagai perawat, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai seorang ibu dari 3 orang putri, kemudian seorang istri, dan insya Allah banyak aktivitas lain yang bermanfaat. Ya. Saya sendiri merasa sangat-sangat bangga bisa berhadapan langsung dengan Ibu, yaitu seorang relawan EMT atau Emergency Medical Team pertama yang bertugas di Gaza Ibu. Nah luar biasa sekali, kisahnya sangat-sangat menginspirasi. Nah mungkin di sini Ibu bisa menceritakan kisah inspirasi Ibu untuk menjadi relawan di Palestina dan bagaimana awal mula perjalanan Ibu. Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Urban di rumah bagaimana kisahnya Ibu? Ya mungkin awalnya Mbak, kenapa saya sampai bisa ke Gaza, Allah sayang sama saya ya Mbak. Iya, Mungkin kalau misalnya ditanya semua relawan yang benar-benar ditanya apa impian terbesarnya, pasti itu ke Palestina. Ya, Insya Allah. Jadi keinginan besar saya ke Palestina itu jauh sebelum 2023, 2024 ya. Jadi waktu masih ada majalah-majalah yang dulu mungkin pernah dengar Umi, Anida, waktu saya masih belum menikah, itu benar-benar ya Allah, bisa nggak ya saya ke sana? Dan alhamdulillah qadarullah, Allah mengizinkan saya di usia saya yang sekarang, saya dikasih kesempatan yang luar biasa bisa berangkat ke Gaza. Dan awalnya itu saya dikasih link untuk pembukaan ada, jadi kita kayak ngelamar Mbak, ngasih CV ya, CV, karena kan dari WHO itu memberikan kesempatan tim nakes dari semuanya untuk bisa masuk ke Gaza. Dan itu linknya itu ditutup per 3 Desember kalau saya nggak salah ya, 3 Desember 2023, dan saya baru ngisi link itu di akhir Desember. Jadi saya maksudnya hopeless atau ya kalau misalnya qadarullah, kalau Allah mengizinkan saya, tapi itu benar-benar optimisnya tuh kecil gitu, karena kan dari linknya aja udah ditutup gitu. Dan alhamdulillah di Februari pertengahan itu saya di invite ke grup seleksi perawat Gaza. Saya kaget kan, Masya Allah, berarti ini berlanjut dong, padahal saya udah akhir, malah udah ditutup pendaftarannya. Saya ingat banget tuh pertengahan Februari saya di invite grup
seleksi perawat Gaza. Kemudian di akhir Februari saya di invite Zoom untuk berangkat ke Gaza. Coba bayangin, itu dalam waktu mungkin hanya 1 minggu, dan 1 minggu setelah saya Zoom itu hanya dikasih waktu 1 minggu, itu tiket visa udah ada semua. Begitu saya sudah siap, mungkin ya itu balik lagi ya, Allah sayang sama saya. Mungkin kalau saya dikasih waktu panjang, mungkin banyak proses, banyak mikir, mungkin saya nggak jadi kali ke Gaza. Betul. Karena dikasih waktunya 1 minggu, jadi alhamdulillah, masya Allah, semuanya proses ke keluarga alhamdulillah support, ke tempat kerja juga alhamdulillah Allah mudahin. Jadi ya hanya dikasih waktu, malam minggu saya di invite Zoom, hari Jumat terbang. Coba cuma berapa hari, begitu udah dikasih ini saya langsung ngadep direktur untuk ngasih surat tugas. Semuanya juga ya kaget, sampai direkturnya, ini bener nih yang saya baca, sama dok, saya juga bingung, saya juga nggak percaya. Akhirnya ya alhamdulillah Allah mudahkan, akhirnya saya bisa berangkat dan support keluarga yang luar biasa. Alhamdulillah. Betul sekali. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan persiapannya begitu luar biasa mendadak, tapi dengan totalitas Ibu, dengan niat Ibu, akhirnya bisa berangkat ke Palestina. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk persiapannya itu kira-kira apa yang Ibu persiapkan untuk menuju ke Palestina itu? Ya. Jadi yang bisa masuk ke Palestina dari awal agresi dan dari negara Israel membolehkan ada organisasi yang bisa masuk PBB itu hanya organisasi PBB itu harus di medis, Mbak. Jadi yang pertama perawat, bidan, dokter, dan yang harus mempunyai profesi ya, karena STR ya, surat tanda registrasi, kemudian ijazah. Jadi kita kayak benar-benar kayak ngelamar kerja. Iya. Jadi STR-nya harus aktif, kemudian paspor harus aktif, masih lama berlakunya, kemudian ijazah bener nih, ini benar-benar profesi. Kemudian ya itu dari sisi akademik ya, maksudnya dari sisi profesi gitu. Kemudian yang lainnya itu yaitu kesiapan mental dan harus ada izin dari keluarga dengan berbentuk tertulis. Kemudian saya juga harus nulis surat wasiat, harus berangkat ke sana karena di daerah sana kan daerah perang, daerah konflik. Jadi ya lembaga juga mungkin nggak mau, maksudnya benar-benar yang harus siap gitu untuk berangkat ke sana. Selain dari sisi itu ya kesiapan, maksudnya administratif semuanya lah. Seperti itu. Jadi harus siap secara mental juga secara ya Bu mental. ya? Oke, baik. Bagaimana rasanya Ibu setelah bekerja sebagai perawat di daerah konflik seperti Palestina, terutama setelah tanggal 7 Oktober tahun 2023? Ya percaya nggak percaya saya bisa berangkat ya Mbak. Karena kan dari mulai 7 Oktober itu kan agresi ya. Betul agresi sekali. itu malah yang dari luar, di luar warga Palestina kan harus keluar kan, nggak boleh ada yang di dalam. Sementara kita yang di luar malah masuk gitu, masih bisa masuk. Kemudian mungkin kenapa tim medis yang bisa masuk ke sana, hanya tim medis, mereka menganggap bahwa tim medis itu kan netral, jadi kan dilindungin gitu ya. Walaupun dalam tanda petik wawalam ya, mereka kan sesuka-suka penjajah kan kalau misalnya mau. Soalnya kan katanya pers sama medis dilindungi, tapi kenyataannya kan berapa puluh medis, berapa puluh yang wartawan dari media yang tetap aja diserang sama mereka. Dan tempat yang paling aman katanya rumah sakit, tetap aja rumah sakit semuanya dihancurin sama penjajah. Ya mungkin begitu dengar bahwa saya bisa ke sana, ya itu lagi lah, Allah sayang sama saya, itu aja Mbak. Karena kalau bukan karena qadarullah, Allah mungkin ya gimana ya maksudnya susah gitu, bener-bener sampai kita tuh seminggu sebelum masuk ke sana itu kita tuh sampai nggak punya privacy Mbak. Jadi medsos kita tuh semuanya dari mulai FB, Twitter, IG, semuanya tuh mereka punya akun kita. Dipegang juga sama mereka. Jadi mereka alasannya
kita nggak mau loh relawan, volunteer, tim medis yang masuk ke kita itu terafiliasi jaringan teroris. Begitu terus alasan mereka. Kalau misalnya apa aja diperketat, alasannya seperti itu. Kita nggak mau kalau ada yang terafiliasi jaringan teroris. Oke Ibu. Nah jalur masuknya pada saat Ibu sudah sampai di Palestina itu bagaimana Ibu? Karena kan mungkin kita bertanya-tanya ya, pada saat ada di sana itu bagaimana nih sistem untuk bisa berada di rumah sakit dan juga keberadaan Ibu di Palestina gitu. Ya. Jadi kita berangkat itu Jakarta, Abu Dhabi, transit di Abu Dhabi, kemudian Abu Dhabi Kairo. Nah dari Kairo itu kita lewat jalur darat. Jadi kita seluruh nakes dari seluruh dunia itu berkumpul di Kairo sebelum berangkat ya. Kemudian di sana kan ada perwakilan PBB kan di Kairo itu, di Egypt itu. Nah kemudian 1 hari sebelum pemberangkatan itu kita tuh kayak dibaiat, kayak disumpah. Itu Jadi kita sama dari perwakilan PBB. iya. Jadi kita tuh semua dari tim medis dari Amerika, Kanada, Swedia, Jordan, Turki, Indonesia, Malaysia, dan Malaysia juga. Nah itu kita tuh ada namanya security briefing. Jadi security briefing itu mereka ngasih gambaran tuh apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan selama perjalanan dan selama berada di Gaza. Nah itu ngeri banget tuh Mbak waktu kita di konflik security briefing itu. Maksudnya mereka kan menggambarkan bagaimana situasi di sana kan. Betul. Kemudian sampai-sampai mungkin kalau misalnya mau kita jelasin tas yang mau kita bawa, yang kita carry bag yang kita bawa, itu mereka punya standarnya Mbak. Jadi peletakannya itu mereka sudah punya tuh, misalnya di sebelah mana periwitan, whistle, di mana buku, di mana toilet, maksudnya kayak sikat gigi, di mana makanan kecil, di mana apalah misalnya kita bawa gunting apa, sampai segitunya mereka. Jadi mereka tuh pengen menegaskan bahwa nggak mudah loh masuk ke Gaza. Jadi tas yang kita bawa aja sampai mereka range gitu. Jadi kalau misalnya di jalanan ada apa-apa, kita larinya cepet apa. Nah setelah kita security briefing itu kita tuh kayak saling sesama relawan tuh jadi nggak ya. Maksudnya ada lagi tuh perasaan takut dari awal dari Indonesia aja kita, maksudnya tuh bener nih Bismillah. Nah begitu setelah selesai security briefing dikasih gambaran yang di dalam lagi tambah. Jadi nih kita pada bercanda tuh. Dah Bismillah. Maksudnya kayak ciut lagi gitu, tapi ya udah Bismillah lah, maksudnya ini kesempatan, nggak semua orang bisa kesempatan maksudnya luar biasa seperti ini. Dan mungkin satu yang bikin kita miris ya, kita maksudnya sedih atau nggak tahu sedih ini atau nggak tahu apa, dari hampir misalnya 100 tenaga medis yang berangkat ke sana, mungkin hanya 40% yang muslim Mbak. Maksudnya kita mirisnya di situ ya. Ya Allah, mereka aja yang non muslim, yang salibnya gede-gede, itu hanya sebagai sesama manusia kan. Betul sekali. Itu semangat mereka luar biasa. Berarti kan kalau misalnya kita dalam petik hitung-hitungan pahala, berarti kita dapat 2 nih pahalanya. Maksudnya kita bercandanya, maksudnya kayak gitu, seperti itu tuh, nguatinnya. Berarti kita ya sebagai sesama manusia dan sebagai sesama saudara muslim. Seperti itu tuh ya, mungkin itu bikin kita miris, sedih, sama bikin semangat lagi gitu. Begitu melihat mereka. Ya Allah, itu ada kardiologis, spesialis jantung, spesialis anak dari Amerika, dari Kanada, Swedia, itu salibnya gede-gede. Mereka semangat. Nah kita yang muslim, jadi yang muslim itu hanya dari Indonesia, Malaysia. Turki, hampir yang lainnya itu non. Makanya ya Allah, kadang kemana nih negara-negara muslim, sedih ya, maksudnya tuh ya Allah, sementara maksudnya ini saudara-saudara kita loh yang lagi dibantai, saudara kita loh, ini bukan perang, ini kalau perang tuh seimbang, ini nggak seimbang, ini bukan perang. Seperti itu, sudah genosida ya. Iya, makanya saya merinding sekali mendengarnya. Iya, insya Allah seperti itu. Oke Ibu, tadi Ibu bisa mungkin diceritakan berapa lama berada di Palestina? Nah jadi kita sebelum berangkat itu, jadi trip ke Gaza itu ada 1 minggu. Dalam 1 minggu itu ada 2 hari, hari Senin sama Rabu. Nah itu kalau misalnya hari itu kita berapa kali gagal tuh Mbak di sana juga. Saking ya itu mereka pengen nunjukin bahwa nggak mudah loh masuk ke sana. Jadi kita tuh tidak hanya bener-bener yang mau masuk gitu. Dari mulai driver mobil yang membawa kita aja itu harus sesuai, yang harus masuk tuh. Jadi kita semuanya di screening.
Semuanya tuh di tiap perbatasan itu semuanya di screening. Bayangin Mbak, itu jarak dari Kairo ke Rafah, kalau misalnya hitungannya itu hanya dari Bekasi, nggak lebih dari seperti Bekasi ke Cikampek, kurang dari 100 kilo. Mungkin kalau misalnya secara logika paling macet mungkin 6 jam kali ya. 6 jam itu udah macet banget kan istilahnya ya. Kalau cepet kan paling 1-2 jam lah ya. Itu kita bisa seharian. Nah itu apa yang bikin lama? Ya karena banyak banget Proses titik poin. screeningnya ya. Titik poinnya banyak banget. Jadi kita setiap kali titik poin itu udah tuh kita dicek semuanya. Iya. Jadi alhamdulillahnya IMT pertama itu kita bisa bawa bantuan sebanyak-banyaknya. Dari 11 orang, dari kita dari 11 orang nih. Kita membawa sekitar 48 koper. Itu gede-gedenya. Alhamdulillah kita belanja di Kairo, belanja perlengkapan alat medis itu. Alat-alat medis kan lumayan mahal-mahal ya Mbak. Apalagi yang buat bedah tulang, kemudian anestesi, obat-obat anestesi, kemudian yang buat di rumah sakit yang maternitas ibu melahirkan. Nah kita belanjanya di Kairo tuh. Mungkin ada satu cerita yang menarik di Kairo itu waktu kita belanja. Jadi kita belanja itu kalau di sini ada kayak pasar pramuka Mbak. Jadi di situ alkes yang murah-murah lengkap seperti itu ya. Nah kita ada tuh di Kairo. Nah itu begitu tahu bahwa ada kita tim medis dari Indonesia mau ke Gaza, itu pemilik toko yang di situ tuh teriak-teriak tuh. Ini teman-teman lihat nih ada doktorah, mereka nggak kita kayak itu kan pakai bahasa Arab. Ini ada doktorah yang mau ke Gaza. Mereka yang berjam-jam, yang jauhnya beribu-ribu kilo, mereka mau masuk, mereka bisa masuk ke Gaza. Kita yang cuma tinggal berapa jam, berapa langkah, itu yang bikin kita nangis. Makanya tuh kita yang tinggal nyebrang tapi susah banget nggak bisa masuk gitu. Akhirnya mereka mungkin dimanapun kalau misalnya dengar Palestina Gaza, mau itu negara sekuler, mau itu negara Muslim, kalau misalnya kita lihat di masyarakat bawahnya, maksudnya melihat di masyarakat bukan di pemerintahannya, itu semuanya support Mbak. Saya merasakan sendiri itu di Kairo gimana. Mungkin pemerintahannya mungkin nggak, wawalam lah kita nggak tahu ngerti ya politik gimana. Tapi yang saya rasakan waktu kita di Kairo, itu masyarakatnya begitu tahu bahwa kita mau ke Gaza, itu mereka tuh cincin dilepas, saya pengen nyumbang ini, cuma kan karena kita nggak ini ya, apa nih yang kita ini jam tangan apa semuanya. Tapi kan kita maaf nggak bisa bawa seperti ini karena kita kan tim medis. Akhirnya apa nih yang bisa kita bantu buat kalian? Akhirnya mereka kasih diskon, akhirnya mereka kasih gratis. Nih saya pedagang baju Oka, saya kasih baju. Ini saya kasih sendal Oka, ini saya kasih sepet, kasih jarum suntik, ini saya kasih alat infus apa. Ya seperti itu mereka. Jadi kan subhanallah ya, kalau misalnya kita, maksudnya kalau misalnya di sini negara Muslim yang enggak aware, kalau misalnya saudara-saudara kita di sana, berarti kan tanda petik kenapa nih? Iya, dipertanyakan ya. Iya, karena seperti itu yang saya rasakan, yang saya alami sendiri di sana. Iya. Nah dari perjalanan Ibu yang begitu panjang dan juga luar biasa, di sini mungkin Ibu bisa jelaskan apa sih tantangan terbesar yang Ibu rasakan selama berada di Palestina, dan juga mungkin momentum apa yang membuat Ibu tuh merasa takut, dan juga tantangan-tantangan tadi yang merasa Ibu tuh berat dan lain sebagainya gitu Bu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Mungkin tantangan yang paling besar itu berperang melawan diri sendiri ya Mbak. Diri sendiri. Bagaimanapun saya juga seorang ibu, saya seorang istri yang berat juga kan meninggalkan keluarga. Kemudian ya datang ke tempat yang kita nggak tahu kita bisa balik lagi apa enggak, seperti itu. Kemudian saya pernah tuh dapat pertanyaan seperti itu waktu di Kairo. Gimana sih perasaannya sekarang? Maksudnya yang dirasakan sekarang apa nih setelah mau berangkat, begitu berapa jam mau berangkat? Jawaban saya pernah melahirkan 3 kali Mbak, normal. Itu pasrahnya seperti apa ya? Pasrah banget. Pokoknya melahirkan itu udah, yang penting
bayi dan anak selamat. Ya. Nah itu mungkin kepasrahan saya waktu berangkat itu di atas itu, Mbak. Bayangin. Lebih tinggi lagi levelnya. Iya, lebih tinggi lagi karena ya apa ya, mungkin karena kita nggak tahu di dalam itu seperti apa dan masih bisa balik lagi, ketemu lagi nggak sama keluarga, seperti itu. Dari segi fisik dan lain sebagainya, Ibu pernah ada benturan langsung kamu di Palestina, juga secara emosional? Kalau misalnya secara fisik, mungkin kita sudah persiapan ya Mbak. Maksudnya emang kita ke sana kan harus MCU dulu, medical check up. Alhamdulillah, begitu kita dinyatakan bahwa lolos, alhamdulillah. Kemudian untuk ya kendala-kendala yang di sana kan kita kan masih blank ya, maksudnya masih nggak tahu nih kita. Cuma ya kita Bismillah aja, kita mau nolong nih, kita mau ke sana, mau kita jihad profesi, kita sampai ya emang seperti itu bahwa kita bisa sampai ke sana itu karena jihad profesi. Kita pengen membantu saudara-saudara di sana. Ya itu yang menguatkan. Kemudian apalagi ya kalau misalnya ya mungkin begitu pertama begitu kita udah masuk ke Gaza, satu pelajaran yang sangat berharga banget buat saya, bahwa selama ini kita itu nggak punya masalah. Ya. Jadi yang katanya ya Allah kok masalah kita itu berat banget ya, ternyata begitu membersamai mereka selama bertugas, kemudian melihat membersamai dan semuanya dengan bersama mereka, ternyata selama ini kita tuh baik-baik aja. Kita tuh nggak ada apa-apanya sama masalah mereka. Iya, betul sekali Ibu. Iya, itu yang punya pelajaran benar-benar paling berharga. Kurang bersyukur apa kita, Masya Allah. Dikasih keluasan waktu, dikasih keluasan segala-gala. Sementara mereka yang beribadah aja kadang sulit gitu ya Bu. Jangan kan beribadah, mungkin untuk minum aja mereka harus ngantri, apa aja harus ngantri, ya seperti itu Mbak. Oke, baik Ibu. Nah mungkin juga bisa dijelaskan Ibu terkait Ibu pada saat di Palestina, bagaimana kondisi medis atau mungkin fasilitas medis di sana Ibu? Enggak. Mungkin saya mau menceritakan perjalanan dulu ya Mbak. Jadi dari Kairo ke Rafah itu kita berjalan darat kan. Itu konvoy, itu kita konvoy. Dan di satu ini ada security guard. Security guardnya itu biasanya tuh pensiunan dari daerah-daerah konflik tuh. Yang bareng sama saya itu pensiunan tentara Serbia yang pernah bertugas di Afghanistan. Nah, seperti itu. Nah, selama perjalanan itu kita disuguhkan pemandangan yang benar-benar miris ya Mbak. Bentar Ibu, maaf ya. Bagaimana itu truk-truk bantuan yang berkilo-kilo itu ngantri harus bisa masuk ke Rafah, ke Gaza. Kemudian begitu kita sampai masuk, jadi Rafah itu ada dua Mbak, Rafah Mesir sama Rafah Palestina. Nah itu begitu kita udah sampai Rafah Mesir, kita dicek lagi, udah itu yang namanya paspor tuh udah leceknya kayak apa, udah kita nggak tahu lah kayak seperti apa. Nah begitu udah sampai Rafah Mesir, itu kita turun tuh, kemudian kita masuk kita di screening lagi tuh di situ, semuanya dari mulai barang bawaan kita, orangnya semuanya di screening. Nah kita dinaikin ke bus tuh Mbak, jadi kita mau masuk ke Rafah Gaza itu pakai naik bus tuh. Kita ngebayanginnya itu Rafah Mesir ke Rafah Palestina itu jauh. Karena busnya itu satu orang harus bayar $200 US dollar. Jadi sekitar berapa tuh kalau misalnya dirupiahin? Mahal lah ya istilahnya untuk ukuran kita. Naik bus segitu berapa juta gitu, hampir 4 juta mungkin kan kalau dikurskan ke rupiah. Nah itu begitu kita masuk naik bus itu, busnya tuh pelan. Kok ini busnya nggak kenceng-kenceng ya? Masih pelan. Begitu udah itu turun. Kita disuruh turun tuh, loh, kok udah nyampe? Perasaan belum kenceng gitu, masih pelan. Ternyata deket Mbak. Itu dari Rafah Mesir ke Rafah Palestina itu, Gaza itu deket banget, jalan juga bisa. Mungkin kalau misalnya itu cuma mungkin 500 meter kali, paling jauh. Itu kan
Itu sampai kita menamakan bahwa itu adalah bus termahal di dunia. Dengan jarak. Dan apa yang ingin mereka perlihatkan ke dunia, mungkin kenapa sampai busnya mahal apa, mereka sekali lagi nggak mudah loh masuk ke Gaza. Nggak cuma fisik, nggak cuma mental, tapi finansial juga, karena itu biayanya kan lumayan. Nggak semua dengan biaya segitu, perjalanan yang sesingkat itu, sampai kita menamakan seperti itu. Bener-bener ini adalah bus termahal di dunia ini, dengan jarak lumayan, cuma bisa jalan kaki tapi dengan biaya yang luar biasa, dan harus pakai bus itu, nggak boleh pakai yang lain. nggak boleh seperti itu. Nah kemudian setelah sampai di Rafah, di Rafah Palestina, Gaza, satu yang bikin kita nangis Mbak, dari mulai mungkin itu MOH, Ministry of Health, pimpinannya, dokter, direktur rumah sakit, sampai mungkin tukang sapu apa, semua itu nyari mana Indonesia. Coba bayangin, sampai bikin iri relawan lain. Maksudnya tuh saya dengar katanya ada Indonesia mau datang nih, mana. Kita disambut luar biasa, benar-benar sebagai ini saudara kami, sampai bikin iri volunteer lain kan. Sebentar, sampai yang lain, ya Allah sedekat itu kalian sama Palestina katanya. Saya melihat di sosial media dengan begitu banyak guncangan, terus juga beban di mana-mana, terus juga tumpahan darah di mana-mana, itu juga kadang membuat saya menangis, Ibu. Saya di rumah hanya bisa memberikan doa dan juga dukungan, donasi dan lain sebagainya, begitupun dengan teman-teman yang lain gitu. Melihat Ibu secara langsung mendatangi Palestina itu sangat-sangat luar biasa sekali. Betul-betul membuat saya itu terharu gitu Ibu, karena hidup dan mati sudah Ibu pasrahkan di sana. Iya. Gitu Ibu. Nah mungkin bisa dijelaskan juga Ibu terkait dengan Ibu, apakah ada kisah dari penduduk lokal maupun pasien yang memberikan dampak besar bagi Ibu? Ya. Jadi begitu kita disambut sama mereka, itu semua mungkin kalau misalnya mereka punya apapun, mereka mau dikasihkan untuk kita. Tapi dengan segala keterbatasan mereka, kita disambut yang yaitu yang tadi ya bikin volunteer lain ngiri gitu. Kemudian dari 11 tim yang masuk itu kita dibagi 3 tim Mbak. Jadi kita itu berangkat dengan beberapa, ada dokter umum, ada dokter 2 dokter ortopedi, dokter tulang. Nah itu yang dokter ortopedi sama anestesi itu ditempatkan di Al Hilal Hospital. Al Hilal Hospital itu terkenalnya itu rumah sakit pejuang. Jadi korban-korban perang tuh biasanya di situ tuh. Makanya yang ditempatin itu dokter yang buat di OK istilahnya ya, buat di kamar operasi, dokter tulang sama dokter anestesi seperti itu, sama perawat ada. Kemudian saya karena saya perempuan, saya ditempatkan sama bidan, saya kan berangkat sama bidan. Itu ditempatkan di Emirati Hospital. Emirati Hospital itu kalau di sini rumah sakit ibu dan anak. Jadi untuk kasus-kasus maternitas itu semuanya dirujuk ke Emirati Hospital. Bayangin Mbak, untuk rumah sakit maternitas, rumah sakit ibu dan anak itu yang masih beroperasi itu hanya Emirati. Jadi seluruh kasus kebidanan, kasus maternitas itu dirujuk ke rumah sakit Emirati. Bayangin, itu bor itu rata-rata pasien ya. Bornya itu dari sebelum agresi rata-ratanya itu 1000 kasus. 1000 kasus ya, dari kelahiran, dari operasi, dari semuanya lah. Dari kasus-kasus bayi prematur semuanya itu rata-rata 1000. Setelah agresi itu naik sampai 700 kali lipat. Hampir 8.000 sebulan, bayangin. Itu kenapa sampai bisa meningkat seperti itu? Karena emang satu-satunya rumah sakit yang bisa menerima rujukan. Jadi dari seluruh kasus maternitas itu dirujuk di rumah sakit Emirati. Coba gimana nyiasatinnya, sementara tempat tidurnya masih sama, jumlah pasiennya lebih banyaknya luar biasa. Akhirnya gimana nyiasatinnya? Nyiasatinnya lossnya diperpendek. Loss itu long of stay. Jadi hari dan jam pasien tinggal di rumah sakit itu diperpendek. Itu saya kasih ke satu contoh untuk persalinan normal ya Mbak. Persalinan normal yang mungkin harusnya itu
paling itu 1 hari ya. Kalau di sini kan 1 hari atau 2 hari baru bisa pulang. Itu di sana gimana Mbak pulang? 2-3 jam itu harus sudah pulang. 2-3 jam. 2-3 jam bayangin Mbak. Itu mereka masih berdarah-darah. Ya Allah. Sementara kan yang habis lahiran kan kita pengennya di alam-alam ya. Iya, Ibu. Pengennya nggak mau ngapa-ngapain, pemulihan dulu. Mm-mm. Itu yang bikin kita, ya Allah, kurang bersyukur apa gitu kita. Sekali. 2-3 jam. Begitu udah lahiran, dibersihin, udah dipakein pembalut, udah bisa jalan sambil dipapah. Karena yang lainnya udah nunggu. Pasien-pasien lainnya udah ngantri. Jadi kita tuh di sana, bayangin Mbak, saya tuh perawat ICU. Saya lama itu, saya udah lupa mungkin ya, biarpun saya belajar kebidanan, tapi kalau di sini kan kalau misalnya untuk melahirkan itu kan bidan sama dokter obgyn kan ya, jarang perawat yang itu. Itu saya mudah sekali membantu proses persalinan. Itu bukan karena saya hebat, tapi mereka yang luar biasa. Iya. Terus Allah mudahin semuanya. Allah ciptakan rahim perempuan-perempuan Palestina kuat tuh emang bener. Saya bisa ngelihat sendiri. Itu yang namanya kembar 2 tuh jarang yang namanya operasi. Itu normal biasa banget yang namanya kembar. Ya bayangin aja 2-3 jam baru sudah pulang. Padahal mereka nggak tahu tuh pulang kemana. Iya. Di tenda, di tempat pengungsian. Itu udah ada lagi yang ngantri lagi yang harus. Kemudian itu jadi selama di sana itu kemudian gimana yang pasien-pasien operasi. Nah yang pasien-pasien operasi yang harusnya 2 hari pulang itu kurang dari 7 jam harus sudah pulang. Itu luka masih basah, luka masih mungkin nyerinya luar biasa. Kalau di sini ya mereka semuanya kegawat daruratannya sudah ditangani harus pulang karena nggak ada tempat lagi, yang lain masih menunggu. Begitu udah selang kencingnya dilepas bisa BAK spontan udah langsung pulang, ganti lagi dengan pasien lain, begitu terus. Gimana nggak kelelahannya itu nakes. Makanya ya Allah, kalau misalnya kita di sini ngeluh gitu ya, kalau misalnya bicara tentang logika, bicara tentang Gaza pakai logika itu kayaknya nggak nyampe. Karena kan saya tugas di sana juga pernah di poli juga ya, pernah dirawat jalannya. Itu pasien-pasien yang bekas operasi itu kan harus dievaluasi tuh. Itu saya nggak pernah selama bertugas di sana tuh menemukan itu infeksi. Padahal dengan obat-obatan yang minimnya luar biasa, nggak ada tuh apa itu PPI yang infeksi kontrolnya apa itu mutu, nggak ada itu mutu. Begitu. Kalau di sini kan benar-benar sesuai mutu lah ini. Di sana begitu gawat daruratannya tertangani, alhamdulillah mereka survive. Kemudian gimana dengan yang bayi-bayi prematur? Bayi-bayi prematur itu kan rasional, maksudnya secara medis itu harusnya kan 1 inkubator 1 bayi. Betul. Kan. Nah itu bisa di 3-5 bayi. 3-5 jadi mereka bayi berebut oksigen. Tapi alhamdulillah mereka survive. Luar biasa Allah yang memberikan kekuatan. Kalau misalnya bicara mungkin sekali lagi ya, kalau bicara masalah sampai semua ya, semoga beberapa nakes dokter-dokter yang bertugas di sana begitu ngelihat keajaiban, kesannya tuh ini miracle ini nggak mungkin, ini secara ilmu medis ini nggak bisa, tapi di sana semuanya terjadi. Mudah-mudahan mereka mu'alaf, mereka begitu setelah tugas di sana begitu menyaksikan sendiri bagaimana luar biasanya kejadian-kejadian yang mereka alami, ya mereka mungkin tersentuh ya seperti itu. Karena dan mungkin ada satu di luar medis yang pengen saya ceritakan bahwa tempat tinggal kita ke rumah sakit itu berjarak Mbak, jadi kita nggak bisa jalan, harus pakai mobil itu. Jadi kita diantar jemput tuh jam 9, jadi tugas kita itu jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 9 itu mereka udah nunggu tuh, kita udah jalan. Nah itu sepanjang perjalanan kita disuguhkan pemandangan yang bikin kita nangis. Di mana-mana semuanya ngantri. Dan mungkin satu yang pengen saya ceritakan bahwa banyak bangunan-bangunan yang runtuh, itu masih banyak mayat yang belum ditemukan gitu. Masih banyak. Karena keterbatasan alat buat
mencari korban-korban di situ ya. Banyak yang masih tertimbun. Iya, masih tertimbun. Tapi subhanallahnya Mbak, itu nggak ada bau, Masya Allah. lalat bau. Karena kan relawan yang berangkat sama kita kan mereka pengalamannya di mana-mana ya, di daerah konflik kayak seperti di gempa Aleppo, Suriah, di Afghanistan, di tsunami Aceh, di gempa Padang apa. Begitu berapa jam atau berapa hari, jam lah hitungannya, mayat nggak ditemukan, itu udah langsung kita pakai Iya. berlapis-lapis tuh maskernya. Betul. Bau lah, lalat, tambah masalah baru. Tapi di Gaza itu kita nggak nyium bau apapun. Masya Allah. Padahal itu kata relawan lokal itu masih banyak itu yang belum ditemukan karena keterbatasan alat buat mencari korban. Itu nggak ada. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara Gaza pakai logika, pakai kayaknya nggak nyampe gitu. Ya mungkin Allah udah di dunia aja mungkin mereka sudah diperlihatkan ke kita yang masih ada bahwa bener loh di Gaza itu mungkin penghuni surga atau apalah itu emang bener ada atau seperti itu. Dentuman suara tembakan, suara bom itu ibu dengarkan setiap Iya, hari. jadi drone itu kita nggak berhenti tuh Mbak di atas. Awal-awal kita tuh nggak bisa tidur, nggak, ya Allah, bener-bener ini drone nih bisa aja kan, ini drone apa nggak Pak tahu kita. Sampai akhirnya kita membecandai sesama relawan, udah itu katanya fogging kan suaranya seperti fogging tuh, fogging yang demam berdarah itu. Iya. Suaranya seperti itu, jelas banget seperti fogging seperti itu. Kalau misalnya dengar suara bom, udah itu pintu kekencangan itu. Kayak maksudnya kita sambil ngewatin gitu sesama relawan. Udah katanya itu pintu di itu kenceng seperti itu. Ya, Oke ibu. ya Bismillah pokoknya Allah Bismillah ya masih Bu, walau lindungi. alam ya, kita pasrahkan sama Allah, yakin bahwasanya Allah itu memberikan semuanya itu pasti nanti yang terbaik kepada Iya. saudara. Jadi pernah satu hari waktu mau berangkat itu di depan kita itu ada itulah pokoknya ada serangan seperti itu. Dengan sigap itu drivernya nyari jalur alternatif yang Oh, alhamdulillah jadi kita nggak ngelewatin yang serangan itu jelas banget seperti itu. Tapi akhirnya kita nyari jalan alternatif, alhamdulillah sampai. ya. Dengan semua yang ibu lalui tidak memberhentikan ibu untuk bisa melanjutkan perjuangan ibu di Palestina. Nah, di sini ada sedikit informasi bahwasanya ibu apakah nanti adakah rencana untuk bisa berangkat lagi ke Palestina sebagai relawan untuk bertugas atau bagaimana ibu jika nanti memang ada kesempatan untuk ibu bisa pergi kembali ke Palestina, kira-kira apa yang ingin ibu capai? Ya insya Allah ya Mbak, kalau Allah mengizinkan besar banget keinginan pengen balik lagi ke sana. Jadi begitu mungkin saya mau menceritakan bagaimana proses pulangnya sama susah juga Mbak, sama seperti mau berangkat. Jadi dari 11 orang yang berangkat itu saya sama tim leader yang pertama keluar. Jadi setelah 1 bulan di sana pulang itu begitu nama saya keluar itu antara seneng sama sedih Mbak. Mixed feeling ya Bu, Iya, ya? senangnya ya alhamdulillah saya bisa ketemu sama keluarga dengan baik-baik aja, bisa ketemu sama, bisa balik lagi ke Indonesia. Dan sedihnya seperti itu, ya Allah, bisa lagi nggak ya balik lagi ke sini? Sementara untuk masuk aja susahnya seperti ini. Masih dikasih kesempatan nggak ya, ya Allah, untuk bisa ke sini. Jadi maksudnya bukan malah kapok pengen nggak mau, malah ya Allah kasih kesempatan lagi ya Allah, saya belum maksimal ini, saya belum maksimal membantu mereka, saya belum maksimal jihad profesi saya baru sebatas ini, saya pengen lebih lagi, saya pengen memaksimalkan. Seperti itu keinginan terbesar saya saat ini. Makanya begitu ini kan yang pertama kan saya IMT 1 ya Mbak, begitu IMT 6 sudah mau pulang saya itanya ngelamar lagi tuh, dan alhamdulillah saya seleksi lagi kalau misalnya Allah mengizinkan. Mungkin saya IMT 7 kalau misalnya semuanya lancar, Allah izinkan, Allah mudahkan ya insya Allah saya pengen bergabung lagi, pengen bertugas lagi di sana. Seperti itu Mbak. Oke Ibu, mungkin terakhir ajakan kepada sobat urban di rumah, silakan diajak untuk kita bisa saling membantu dan juga menolong sesama manusia dan juga terkhususnya sesama saudara kita, ini saudara muslim kita. Boleh silakan Ibu. Ya.
Mungkin setiap waktu bertugas di sana, setiap kali di akhir dari komunikasi atau percakapan saya dengan warga Palestina, baik itu pasien, baik itu nakes-nakes lokal, kadang saya bertanya tuh, apa yang kalian inginkan dari kami, maksudnya dari kami masyarakat Indonesia atau dari masyarakat dunia untuk Palestina. Apa yang mereka jawab, Mbak? Hampir semua yang saya tanya, doakan kami. Itu terus yang mereka jawab, doakan kami, jangan pernah berhenti doain kami. Karena kita nggak tahu lewat doa mana yang bisa diijabah. Kita yakin, kita optimis bahwa kita insya Allah kita akan merdeka seperti itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa agresi 7 Oktober itu mereka malah bangga sama agresi 7 Oktober. Ini adalah awal kemenangan kami, bukan karena gara-gara 7 Oktober nih agresi ini kita jadi seperti ini, gara-gara Hamas nih kita seperti ini. Tapi mereka malah bangga sama agresi 7 Oktober, bahwa awal kemenangan, bahwa Hamas itu adalah, pokoknya nggak ada tuh yang nyalahin gara-gara ini nih kita seperti ini, seperti itu. Mungkin ya kepada teman-teman masyarakat semua, bukan berarti bahwa saya bisa ke sana adalah amal saya lebih baik daripada yang tidak bisa berangkat ke sana. Insya Allah kita tidak tahu ya amalan mana dari siapa yang Allah ijabah. Yang pertama mungkin jihad ekonomi ya, mungkin boikot, atau kita jihad boikot jangan pernah berhenti, karena mungkin kalau misalnya nggak ada efeknya, tapi insya Allah maksudnya ya seperti kita, bahwa Allah tahu bahwa kita berpihak di mana kan. Kalau misalnya minimal Allah tahu bahwa kita itu ada di pihak yang yang tidak seimbang itu. Kemudian mungkin jihad sosial, kita jangan pernah berhenti menyuarakan, atau misalnya jari-jari kita jadi amalan wasilah kita untuk berjihad sosial di sana. Kemudian jihad ekonomi, kita mungkin punya harta dan kita mau membantu dengan harta kita, insya Allah semua jihad yang kita lakukan insya Allah apapun itu akan berarti buat saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang terakhir adalah doa. Jangan pernah, makanya saya kalau misalnya ini senang, ya Allah, berarti saya ngingetin lagi bahwa ada loh saudara kita di belahan bumi sana yang minimal kita ingat, ada kita sebut di doa-doa kita seperti itu. Karena mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya Al-Quran seperti itu. Kalau misalnya di sela-sela mereka berdinas, mereka anak-anaknya itu setoran hafalan apa, sampai kita malu gitu ya. Sementara kita dikasih keluasan waktu, keluasan tempat, keluasan segala-gala, tapi kita untuk cinta sama Al-Quran itu kayaknya jauh dibandingkan sama mereka. Ya sampai dia, karena ini yang cuma ini yang bisa nolong kita. Kita nggak berharap sama siapa-siapa. Kita cuma berharap sama Al-Quran. Kita hanya berharap. Jadi seperti itu Mbak. Mungkin statement terakhir, jangan pernah berhenti doakan mereka. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas segala luar biasa dan juga nasihat dan juga cerita yang diberikan kepada kita semua. Nah, sahabat Urban di rumah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang luar biasa penuh dengan cerita menginspirasi. Mudah-mudahan dari cerita kali ini dapat membangkitkan semangat kita untuk terus mendukung dan juga memberikan support terbaik kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Jangan lupa teman-teman, genosida masih berlangsung sampai saat ini. Berikan doa terbaik dan juga dukungan terbaik kita, dan juga kita share selalu berita terkini terkait dengan Palestina. Saya Adelia Putri dari Urban CTV. Terima kasih, sampai jumpa.